Sebuah kisah diceritakan tentang dunia yang suatu hari menghadapi bencana besar. Tower dan dungeon tiba-tiba muncul di berbagai tempat, membawa monster ke dunia manusia. Para monster itu menyerang tanpa ampun, menebar kehancuran ke seluruh penjuru dunia. Di antara semua wilayah yang terdampak, semenanjung Korea menjadi tempat yang paling terkenal, atau lebih tepatnya, paling mengerikan. Dungeon dan tower muncul tanpa henti di sana, seolah-olah negeri itu adalah pusat bencana. Serangan monster di wilayah tersebut jauh lebih kuat dibandingkan negara lain, menjadikannya tempat yang digambarkan layaknya neraka di bumi. Namun, di masa-masa paling kelam itu, sebuah cahaya yang sangat terang muncul. Di dalam novel tersebut, cahaya itu dijuluki sebagai hero. Korea melawan monster dengan kekuatan para hero. Perlahan tapi pasti, mereka berhasil mengendalikan situasi dan menenangkan dungeon-dungeon yang mengamuk. Dengan memanfaatkan industri khusus yang dibangun untuk menghadapi bencana tersebut, Korea bangkit dari krisis. Waktu terus berlalu, dan negeri itu berkembang pesat hingga menjadi negara adidaya yang mampu menandingi Amerika. Korea pun berubah menjadi pusat dunia para hero, tempat para pahlawan dari seluruh penjuru dunia berkumpul. Sebagai simbol perlawanan terhadap meningkatnya kemunculan monster dan dungeon, Korea membentuk sebuah lembaga hero dengan teknologi sihir paling mutakhir bernama Cube. Cube adalah tempat di mana para kadet hero dari seluruh dunia yang telah lulus tes dan ujian super ketat berkumpul. Di sanalah para calon hero yang kelak akan melindungi dunia dan para rival mereka ditempa. Itulah penjelasan mengenai jalan cerita dunia tersebut. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang hanya diketahui oleh satu orang. Mengapa ia bisa mengetahui semua itu? Jawabannya sederhana, namun mustahil. Karena yang menciptakan dunia itu bukanlah Tuhan, melainkan dirinya sendiri, sang autor. Namun sebuah masalah muncul. Di suatu tempat, dalam sebuah acara penyambutan kadet baru, seorang pembawa acara mengumumkan peringkat pertama kadet tahun pertama, Kim Soo-ho. Seorang pemuda yang namanya belum diketahui duduk di antara kerumunan dan merasa heran. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa dunia yang ia tulis dalam novel kini terbentang nyata di depan matanya. Cube, para kadet, dan Kim Soo-ho, semuanya persis seperti yang ia ciptakan. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ia bahkan merasa mampu mendengar suara-suara dari kejauhan dengan begitu jelas. Orang-orang di sekitarnya membicarakan bahwa murid-murid yang diterima tahun ini semuanya luar biasa. Namun, di antara mereka, Kim Soo-ho disebut paling menonjol. Ia sangat hebat untuk pemuda berusia 17 tahun. Dijelaskan bahwa Kim Soo-ho adalah tokoh utama dunia tersebut. Sosok yang kelak akan membimbing dunia kacau yang dipenuhi hero dan monster. Ia memiliki sifat seorang hero sejati, jujur, menjunjung tinggi keadilan, namun ia juga menyimpan sebuah rahasia penting yang tidak diketahui siapapun. Pengumuman berlanjut. Pembawa acara menyebutkan peringkat kedua kadet tahun pertama, Shin Jong-hak. Pemuda yang belum diketahui namanya itu kembali terdiam dalam pikirannya. Ia mengenali nama tersebut. Shin Jong-hak adalah generasi keempat dari perusahaan raksasa Jin Sung Corps. Ia memiliki potensi untuk menyaingi sang tokoh utama, namun pada akhirnya akan menjadi villain di masa depan. Seseorang yang menganut paham elitisme. Saat ini mereka mungkin hanya kadet, namun seiring berjalannya cerita, Jong-hak akan berubah menjadi villain karena merasa kalah dari Soo-ho. Keduanya akan saling berhadapan, bertarung satu sama lain layaknya cahaya dan kegelapan. Dua karakter terpenting dalam novel itu kini benar-benar berdiri di hadapannya. Ia tak bisa menyangka lagi, ia berada di dalam novelnya sendiri. Lalu muncul pertanyaan lain yang lebih menakutkan. Siapa dirinya? Jika ia memang karakter di dalam novel, seharusnya ia memiliki nama. Tiba-tiba, seorang kadet di sampingnya menegurnya, menanyakan mengapa ia melamun dan apakah ia begadang semalaman. Pemuda itu terkejut, lalu memastikan bahwa ucapan itu ditujukan kepadanya. Kadet tersebut menegaskan bahwa tentu saja ia berbicara dengannya, karena hanya ada satu Kim Chun-dong di sini. Nama itu membuatnya terhenyak, Kim Chun-dong. Ia tidak ingat pernah menulis karakter dengan nama tersebut. Ia berpikir mungkin ia akan ingat jika melihat wajahnya sendiri. Namun, saat ia mencoba menyadarinya, ia justru terkejut. Wajahnya hanyalah tanda tanya. Saat itulah, ia benar-benar menyadari kenyataan pahit.
Ia telah menjadi karakter yang tidak pernah ia tulis. Ia tidak pernah muncul dalam jalan cerita. Namanya terdengar kuno dan udik. Ia sama sekali tidak dianggap penting. Tidak ada yang peduli bahkan ketika ia tidak memiliki wajah. Ia hanyalah seorang kadet biasa di Cute, sebuah karakter tambahan yang tak pernah berhubungan dengan tokoh utama. Ia tidak berbeda dari NPC yang tidak penting. Kesimpulannya jelas dan menyakitkan. Ia telah menjadi karakter figuran dalam novelnya sendiri. Tidak, bahkan lebih kecil dari itu. Ia hanyalah sebutir debu di dalam dunia yang ia ciptakan. Sebelum semua itu terjadi, suatu hari sebuah email masuk dari seseorang. Kim Chun-dong yang melihat email tersebut berkata dengan heran, mempertanyakan apa sebenarnya isi pesan itu. Ia menyadari bahwa email tersebut adalah permintaan untuk penulisan ulang. Web novel yang ia tulis, dari Turner Hero, merupakan sebuah novel yang telah berhenti dirilis selama lebih dari 1 tahun karena ia sendiri terjatuh dalam keterpurukan hidup. Ia merasa heran, mengapa ada orang yang ingin menulis ulang sesuatu yang sudah lama berhenti. Namun di sisi lain, ia mengakui bahwa memang ada orang-orang yang berbeda dari kebanyakan. Ada pula perasaan bersalah dalam dirinya karena telah menghentikan perilisan cerita tersebut. Ia tidak pernah menyangka bahwa balasan yang ia kirim, yang ia kira hanyalah tanggapan sederhana kepada seorang penggemar unik, akan menjadi penyebab utama dari semua hal yang terjadi setelahnya. Kisah kemudian kembali ke waktu sekarang. Kim Chun-dong baru saja selesai membersihkan wajahnya. Ia mengatakan bahwa dirinya mulai terbiasa melihat wajah ini setelah 2 minggu berlalu. Sudah 2 minggu sejak ia pertama kali melihat tanda tanya asing yang kini menjadi wajahnya sendiri. Ia menyimpulkan bahwa situasi ini tampaknya bukanlah mimpi. Tempat ini berada di dalam novel yang ia tulis sendiri. Dan Kim Chun-dong, tubuh yang kini ia tempati, hanyalah salah satu dari sekian banyak karakter tambahan dalam cerita tersebut. Selama 2 minggu terakhir, ia telah mencoba berbagai cara. Namun ia masih tidak dapat memahami bagaimana dirinya bisa dibawa ke tempat ini, siapa yang meninggalkannya di dunia tersebut, dan mengapa semua itu terjadi. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa dirinya harus menetap di dunia ini dalam waktu yang cukup lama. Jika dunia ini benar-benar terus berjalan bahkan setelah titik di mana novelnya berhenti dirilis, maka mungkin ia harus bertahan selama sekitar 10 tahun. Kim Chun-dong menghela napas panjang. Ia mempertanyakan dalam hati, apakah ia benar-benar harus hidup selama 10 tahun penuh terjebak di dalam novel seperti ini, berinteraksi dengan anak-anak yang masih remaja, sementara wajahnya sendiri hanyalah tanda tanya. Ia merasa masih memiliki kehidupannya sendiri di dunia asal, dan ia tidak ingin sekadar bertahan hidup ala kadarnya di dalam novel yang bahkan tidak pernah ia selesaikan. Ia kemudian menunduk dan terdiam sejenak. Menghadap ke arah cermin, ia berkata dalam hati agar dirinya mencari cara untuk kembali. Untuk saat ini, ia tidak dapat menemukan jalan keluar selain menunggu hingga cerita utama dimulai. Ia berpikir bahwa jika ia bisa bertahan sampai pertengahan cerita, maka setelah itu hanya akan tersisa bagian setelah novel berhenti dirilis. Tidak ada pilihan lain selain menjalaninya sebisa mungkin. Untuk melakukan itu, ia harus bersekolah. Ia pun bersiap untuk berangkat. Cube adalah sebuah pulau buatan yang terletak di Laut Timur, tempat sekitar 50.000 orang tinggal, termasuk para kadet calon hero. Kota tersebut dibangun oleh orang-orang berbakat dalam sihir dan manufaktur sihir yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Keberadaan Cube menjadi salah satu alasan mengapa Korea dikenal sebagai negara yang kuat. Dan inti dari kota itu, sekaligus panggung utama dalam novel yang ia tulis, adalah sekolah pelatihan hero, Cube. Bahkan di antara para kandidat hero yang memiliki kemampuan istimewa yang disebut talent, hanya segelintir elit yang mampu menjadi kadet di Cube. Pemilik asli tubuh yang ini, Kim Chun-dong, juga merupakan salah satu kadet di sana. Ia tidak mengetahui kemampuan apa yang dimiliki tubuh tersebut. Namun ia yakin bahwa Kim Chun-dong pasti diterima di Cube karena memiliki talent yang luar biasa. Apapun itu, ia berharap kemampuan tersebut cukup berguna agar dirinya bisa bertahan hidup di sekolah yang berbahaya ini. Akhirnya, ia tiba di depan pintu kelasnya. Ia berdiri diam menatap pintu kelas di hadapannya. Kelas itu adalah Truth Class, fokus utama episode Cube dalam novelnya. Di dalam kelas itu, terdapat para antagonis, villain, sidekick, rival dan juga tempat di mana protagonis utama berada.
Masing-masing karakter akan segera membentuk kelompoknya masing-masing, dan bersama kelompok tersebut, mereka akan menghadapi berbagai rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan bahwa ia harus menghabiskan 10 tahun bersama orang-orang itu, membuatnya semakin tidak yakin harus berbuat apa. Beberapa saat kemudian, hari telah menunjukkan sore. Terlihat Kim Chundong berjalan pulang sambil mengatakan bahwa ia bahkan tidak mengerti bagaimana hari bisa berlalu begitu saja. Ia merasa aneh karena harus kembali menjalani kehidupan sekolah sepanjang hari. Padahal sebelumnya ia hanyalah seorang siswa sekolah menengah biasa. Ketika hampir sampai ke asramanya, ia melihat sebuah barang terletak di depan pintu. Ia merasa bingung mengapa paket itu tiba-tiba muncul. Ia tidak mendengar pemberitahuan apapun dari Cube. Ia sempat mengira bahwa itu mungkin barang milik Kim Chundong yang tertinggal. Ia pun membawa paket itu masuk ke kamarnya. Ia membuka paket tersebut. Setelah dibuka, ia terkejut karena isinya adalah laptop. Ia bertanya-tanya, mengapa laptopnya sendiri bisa berada di sini? Ia masih tidak yakin apakah itu benar-benar miliknya ketika tiba-tiba sebuah notifikasi muncul dan proses sinkronisasi dimulai. Laptop itu memancarkan cahaya menyilaukan. Beberapa saat kemudian, serangkaian notifikasi muncul. Kim Chundong, SP54. Sinkronisasi dengan Kim Hajin dimulai. Sedang mendownload pengaturan. Stats, variabel stats. Strength 4, Endurance 4.3, Agility 4, Perception 5, Magic Power 3.5, Vitality 4. Invariable stats, Intelligence 4/10, Tenacity 4/10, Luck 4/10, Charisma 4/10, Talent Mastery, Chronological Order dari Settings, Appendix. Kim Chundong terdiam dalam keterjukatan. Ia mulai mengingat kejadian sebelum dirinya masuk ke tubuh laki-laki ini. Ia menyadari bahwa data tersebut adalah buku pengaturan yang ia tulis sendiri. Ia bertanya-tanya siapa yang telah mengirimkannya. Notifikasi kembali muncul. Sinkronisasi 99%. Unique Authority Setting Intervention diperoleh. Terlihat sosok laki-laki dengan wajah tanda tanya itu berdiri terpaku. Notifikasi lain muncul. Kim Chundong menjadi Kim Hajin. Semua stats telah diatur ulang karena sinkronisasi. Kim Chundong atau sekarang Kim Hajin masih tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Ia hanya bisa terdiam sementara notifikasi terakhir muncul. Sinkronisasi selesai. Kim Hajin terkejut saat melihat pantulan wajahnya di layar laptop. Ia menatapnya beberapa saat sebelum berkata dalam hati bahwa wajah itu adalah wajah aslinya. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia kemudian bertanya-tanya apakah ini mungkin sebuah enlightenment, fenomena awakening yang terjadi ketika seseorang melampaui batasnya. Di dunia ini, fenomena tersebut disebut sebagai enlightenment. Dengan terjadinya enlightenment, seseorang dapat melihat talent, skill, ability, dan berbagai aspek lainnya. Selain itu, mereka juga dapat menjadi lebih kuat dengan metode yang jauh lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Singkatnya, seseorang dapat melihat status window miliknya sendiri. Kim Hajin pun membuka status window dan mulai memeriksa talent serta stat miliknya. Talentnya adalah talent, observasi, dan browsing. Observasi memungkinkan pengguna mengamati setiap orang yang berada dalam jarak pandangnya. Browsing memungkinkan pengguna menelusuri bagian pengaturan laptop kapan saja tanpa memerlukan media fisik. Ketika ia memeriksa statnya, ia menyadari bahwa variabel statnya mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan sebelumnya, sementara invariable stat justru mengalami peningkatan. Sambil terus memeriksa status window, Kim Hajin mengatakan dalam hati bahwa untuk saat ini, ia akan melihat semuanya satu persatu. Bagian yang paling menarik perhatiannya adalah Kim Chundong, Kim Hajin. Sinkronisasi berhasil. Kim Chundong, inisialisasi status, dikonversi menjadi 10 poin. Ia berpikir bahwa sinkronisasi dan inisialisasi tampaknya adalah kunci dari perubahan yang terjadi. Ia tidak mengetahui secara pasti apa arti kedua istilah itu, tetapi ia yakin bahwa itulah alasan mengapa wajahnya yang sebelumnya tampak seperti tanda tanya, kini kembali normal. Stat miliknya memang turun jauh dibandingkan stat milik Kim Chundong, tetapi sebagai gantinya ia memperoleh poin. Hal berikutnya yang menarik perhatiannya adalah intervensi jalan cerita, Unique Authority. Ia membaca bahwa ia dapat menggunakan SP untuk menulis atau mengedit target yang tidak hidup.
Ia juga dapat menggunakan SP untuk menulis atau mengedit stats, talent, masteries, dan constitutions, tetapi terbatas hanya pada target Kim Ha-jin. SP, Story Point. Semakin meningkat kepentingan Kim Ha-jin di dunia, semakin banyak SP yang akan ia dapatkan. Ia juga dapat mengkonversi 1 poin menjadi 1000 SP. Pertimbangan pemula. Ia dapat menulis talent senilai 10.000 SP. Kim Ha-jin merasa bingung dan berkata dalam hati bahwa ia tidak pernah mengingat pernah menulis ability seperti ini. Ketika membaca bagian yang menjelaskan bahwa SP akan bertambah seiring meningkatnya kepentingannya di dunia, ia terkejut dan bertanya-tanya, apakah itu berarti ia harus meningkatkan perannya dalam novel ini? Ia kemudian menyimpulkan bahwa alasan ia diberikan laptop dan ability aneh tersebut kemungkinan adalah agar ia dapat ikut campur dalam cerita utama dunia ini. Ia hampir saja menganggap semua itu omong kosong, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan pikirannya, sebuah notifikasi muncul. Info terkunci. Akan terbuka ketika cerita utama telah selesai. Kim Ha-jin merasa sedikit kesal setelah membaca notifikasi itu. Ia berkata dalam hati bahwa jika ia ingin mendapatkan petunjuk untuk kembali ke dunia asalnya, maka ia tidak punya pilihan selain berhenti mengeluh dan mulai ikut campur dalam cerita. Ia membuka laptopnya lagi dan berpikir bahwa tidak ada jaminan ia akan kembali ke dunia asalnya, meskipun ia tidak melakukan apa-apun dan hanya menunggu sampai bagian cerita di mana ia berhenti menerbitkan novel. Namun meskipun informasi yang terbuka nanti tidak sesuai dengan harapannya, ia bisa saja menemukan petunjuk untuk melarikan diri dari dunia ini jika ia mulai terlibat dengan sang protagonis. Untuk itu, ia mulai bertindak. Ia memutuskan bahwa ia harus menjadi cukup kuat untuk bertahan menghadapi cerita utama. Dalam novel yang ia tulis, tidak ada konsep leveling up. Pada dasarnya, karena seseorang tidak dapat meningkatkan stat sesuka hati, satu-satunya metode peningkatan adalah melalui poin, yang merupakan sumber daya yang sangat berharga. Jika ia harus menggunakan sebagian besar poin miliknya, ia memutuskan untuk menginvestasikannya pada luck. Luck tidak hanya mempengaruhi peluang menemukan hadiah di dalam dungeon. Stat tersebut berguna dalam segala aspek kehidupan, mendapatkan uang, bonus stat, hubungan interpersonal, dan lain sebagainya. Itu adalah stat cheat yang mempengaruhi setiap bagian kehidupan. Memang invariable stat seperti luck seharusnya tidak dapat ditingkatkan dengan poin, tetapi ia berpikir bahwa hal itu mungkin saja dilakukan jika ia mengubah poin menjadi SP. Ia memutuskan untuk mencobanya. Notifikasi pun muncul. Anda telah mengkonversi 10 poin menjadi 10.000 SP. Ia kemudian menginvestasikan 9.000 SP pada luck, yang meningkat dari 6,33 menjadi 9,0 dari skala 10. Notifikasi lain muncul. Keberuntungan misterius mulai berlaku. Kim Ha-jin sedikit terkejut ketika melihat luck-nya kembali meningkat menjadi 9,1. Ia menyadari bahwa luck bahkan dapat mempengaruhi dirinya secara langsung. Stat magic power milik Kim Soo-ho, sang protagonis, adalah 9,0, jadi hasil ini jelas luar biasa. Ia kemudian memutuskan untuk menginvestasikan sisa SP-nya pada Perseverance, karena ia harus bertahan menghadapi pelatihan ekstrim dari Cube. Notifikasi lain muncul. Keberuntungan besar mulai berlaku. Perseverance meningkat dari 6,6 menjadi 7,207. Kim Ha-jin pun menyimpulkan bahwa luck memang sangat penting. Namun tiba-tiba muncul peringatan. Warning, sebuah error serius yang dapat mempengaruhi plot telah ditemukan. Mulai saat ini, invariable stat tidak dapat diubah menggunakan SP. Kim Ha-jin terkejut dan merasa tidak adil. Kemudian ia berpikir bahwa memang seharusnya ada batasan dalam melakukan trik seperti itu. Ia merasa semuanya berjalan terlalu mulus sebelumnya. Meskipun demikian, ia tetap berhasil meningkatkan luck dan perseverance miliknya. Ia kemudian teringat bahwa ia masih punya 10.000 SP dari pertimbangan pemula. Ia pun memutuskan bahwa ia harus memikirkan penggunaannya dengan matang sebelum benar-benar menggunakannya. Keesokan harinya, Kim Ha-jin berada di ruang kelas. Seorang pengajar memuji kerja keras para kadet dalam latihan pagi, sebelum memperkenalkan dirinya sebagai Kim Soo-hyuk, instruktur yang akan bertanggung jawab atas mereka selama 1 tahun ke depan. Ia menyebutkan bahwa ranking poin miliknya adalah 3.850, dengan peringkat dunia 9.737. Kim Ha-jin terkejut karena peringkat 9.000 dari 2 juta orang sudah termasuk luar biasa. Berdasarkan klasifikasi asosiasi, instruktur tersebut berada pada rank high intermediate, level 5. Instruktur Kim Soo-hyuk kemudian menjelaskan bahwa Cube tidaklah tempat yang nyaman seperti yang mereka bayangkan. Para kadet akan dinilai hanya berdasarkan nilai. Jika kinerja mereka buruk, mereka akan langsung ditahan. Berdasarkan statistik, kurang dari setengah kadet dapat lulus dari Cube tanpa pernah menjalani masa tahanan.
Karena fasilitas itu bertujuan untuk membesarkan hero, semua kadet akan dinilai dengan standar tetap dan ketat. Setelah itu, ia meminta semua kadet berdiri dan mengikutinya menuju jadwal pertama, pemilihan senjata utama. Kim Ha-jin dan para kadet lainnya berpindah ke ruangan lain. Setelah pintu terbuka, terlihat berbagai macam senjata tersusun rapi. Dengan nada lantang, instruktur Kim Soo-hyuk mengatakan bahwa ia tidak akan memberi mereka waktu untuk sekedar mengagumi senjata-senjata itu. Ia memerintahkan mereka segera memilih senjata utama masing-masing. Ia juga memperingatkan bahwa setelah memilih senjata utama, mereka tidak akan dapat mengubahnya selama setidaknya 6 bulan, jadi mereka harus memilih dengan bijaksana. Para kadet mulai memilih senjata mereka. Ada yang mengambil pedang, panah, rapier, cambuk, dan berbagai jenis senjata lainnya. Sementara itu, Kim Ha-jin masih belum menentukan pilihan. Sambil melihat-lihat, ia berkata dalam hati bahwa sang protagonis memilih senjatanya tanpa kendala. Sekarang adalah gilirannya untuk memilih. Ia harus berhati-hati. Stat miliknya terlalu rendah untuk menangani senjata yang digunakan para kadet lain. Meskipun ia meningkatkan stat sekarang dan mencoba menggunakan senjata-senjata itu, hasilnya tidak akan sebanding dengan usaha yang dibutuhkan. Karena itu, ia menetapkan beberapa persyaratan untuk senjata pilihannya. Senjata yang pernah ia gunakan di dunia asalnya, senjata yang membutuhkan waktu adaptasi paling sedikit. Akhirnya Kim Ha-jin menemukan senjata yang cocok untuknya. Para kadet yang melihat pilihannya melirik dengan tidak percaya, seolah tidak yakin bahwa ia benar-benar akan menggunakan senjata tersebut. Instruktur Kim Soo-hyuk yang mendengar bisikan kadet menjadi penasaran. Ia menoleh ke arah Kim Ha-jin, sedikit terkejut lalu memanggilnya. Ia bertanya kepada kadet Kim Ha-jin apakah benda itu benar-benar senjata pilihannya. Dan ternyata senjata yang dipilih Kim Ha-jin adalah sebuah pistol. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian menyukainya dan nantikan video selanjutnya.